Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah misteri kali ini ditulis oleh Simple Man dengan judul Kembang Laruk. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, dan inilah Kembang Laruk. Tahun 1993, Rizky Anggoro Prasetyo lahir dari sebuah keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu Rizky banyak dikenalkan dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapaknya. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum seperti wayang, ludruk, ataupun tari. Bahkan di rumahnya, benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga dengan sangat baik. Rizky menghormati bapak lebih dari sekedar hubungan antara anak dan orang tua. Ia mengagungkannya karena selama hidupnya, Rizky hanya mengenali orang tua ini yang selalu menemani dia. Semenjak masih anak-anak, ibunya tidak beruntung karena harus pergi terlebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil. Sehingga hanya sosok bapak Allah sajalah yang akhirnya dia kenali sebagai sosok yang paling penting dalam hidupnya itu. Orang zaman dulu pernah mengatakan, tresno iku apik, nanging sing melebihi tresno, ning sing kuwasa iso nggawe menungso salah dalan. Sing kelebihan iku gak tahu apik. Yang artinya menyukai itu bagus, namun jika melebihi kesukaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa membuat manusia salah jalan. Yang berlebihan itu tidak selalu membawa hal baik. Disinilah momen dimana Rizky yang waktu itu masih berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia, di mana seluruh bagian tubuhnya sampai tidak bisa dikenali. Kehilangan itu yang membuat Rizky hanya bisa berdiam diri seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meskipun masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, tetapi Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja tanpa pernah pamit pada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari setelah melewati 100 dinoni bapak atau 100 harinya bapak meninggal, Rizky pamit kepada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu Mbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan pada anak itu, "Mari, ngene maghrib lo nang. Sabar ose. Mari isya ku iso istirahat yo nang. Sebentar lagi azan maghrib lo nak. Sabar dulu ya. Selepas isya kamu bisa istirahat." Rizky hanya mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata mbahnya itu. Tapi bocah itu tetap saja berjalan lunglai untuk menuju kamarnya. Awalnya dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-kelamaan badannya mulai terasa lelah dan tanpa Rizky sadari, niat awal untuk sekedar duduk menjadi tubuh yang terlentang di atas ranjang tidur. Detik jam dinding terus bergulir dan tiba-tiba saja Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seorang sedang mengetuk pintu kamarnya. Dan dari cara dia mengetuk pintu terdengar familiar di telinga Rizky. Tak, 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 tak. Rizky pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di muka pintu yang sedang menatap dirinya. "Bapak." Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum lalu berkata, "Sembayang sekto, kok tambah turut oleh?" Waktu itu Rizky masih setengah sadar. Ia mengangguk lalu melewati pria parubaya yang sempat menepuk bahunya itu. Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, bapak kemudian duduk di teras depan rumah sambil menghisap tembakau lintingan seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya.
Ia hanya duduk-duduk sambil menemani bapak yang bertanya, kenapa anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya itu, lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Le, kowe ndelok iku gak? Nak, kamu lihat itu ndak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak yang sedang menunjuk, sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana Rizky tidak melihat apapun, kecuali jalanan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Iku ngono ibu mulai, wis ngenteni kowe ket biyen." "Itu ibumu nak, udah menunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu tapi ia tidak bisa melihat apapun. Rasanya bapak sedang ngelantur, pikirnya waktu itu. Tapi bapak kemudian berdiri. "Kowe ora percaya to karo bapak? Nek gak percaya yo, gur melok aku. Tak duduhno nek ibumu pancen ono ning kono." "Kamu gak percaya kan sama bapak? Kalau gak percaya yo ikut, tak tunjukin kalau ibu memang ada di situ." Saat itu Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama. Kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapaki jalan untuk menuju ke pohon juwet yang ada di depan rumahnya. Awalnya tidak terasa, pohon juwet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah, entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu bapak juga tidak berkata apa-apa padanya, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. "Pak, kok ratotok-totok toh? Pak, kok gak sampai-sampai?" protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasanya, hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu juga mulai tidak nampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih berjalan di depannya masih belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara pada Rizky. "Lah boleh, kok mandek? Iku lo ibumu ning ngarep. Titik maneh. Jarene kowe kangen karo ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak berjalan terus di jalanan ini, dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky, kemudian melambai-lambaikan tangan ke arahnya. "Le, kowe ora percaya to karo bapak? Mrene, ayo nang ibu saiki." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." "Rizky gak kangen to karo bapak. Gak gelem melu bapak," kata sosok itu yang masih melambai-lambaikan tangannya. Rizky masih diam saja. Kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang seperti melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi. Adalah jalan yang menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan. Di mana saat bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara batu nisan tua-tua itu, lengkap dengan pohon kamboja yang ada di sekelilingnya. "Kowe ra gelem melu mergo bapak apa mergo kowe wis sadar nek iki guguk bapak?" Seketika waktu itu, wujud bapak menjadi bentuk wujud pocong, tapi berwarna hitam yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh, kakinya tidak bisa pergi dari tempat itu. "Melu aku le, bapak ibu mau anak ning ngarepmu.
Kowe gak kepingin ta Bono karo aku? Rizky menggeleng-gelengkan kepala. Wujud pocong ini membawa Rizky yang sedang membuang muka, tidak berani melihat sosok yang mengerikan itu. Cah ganteng, cah pinter, cah pancer kliwon, ampumu wangi ini, wangi gedhe sing sik legi. Melu ya, melu, melu, melu. Rizky meraung berteriak dan seketika dia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Saat itulah Rizky melihat Simba yang terhenyak di samping para tetangga desa yang melihat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sulit dan tersenggal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu Simba meminta maaf pada para tetangga yang hadir di rumah, sementara Rizky duduk ditemani sanak saudaranya. Tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simba mengajak Rizky untuk masuk ke kamar. Rizky kemudian menceritakan semuanya, mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba untuk merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simba hanya menghela napas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya, dan saat itu terjadi. Mereka yang suka memanfaatkan keadaan bergerak masuk tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu juga akan ikut bergabung. Simba kemudian menceritakan versinya. Kalau saat azan maghrib berkumandang, Simba masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah itu yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simba mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tak hanya itu, nafasnya tersenggal seperti orang yang terkena asma. Simba kemudian memanggil orang-orang termasuk mantri desa, tapi semua orang tidak bisa membangunkannya, seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam semakin mengkhawatirkan. Dari badannya sebelumnya panas tinggi mendadak menjadi dingin. Napas Rizky juga tidak beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau mengazankan anak itu. Simba pun melakukannya, dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang. Bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya pun lenyap, detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak malang itu dimakamkan saat itu juga. Tapi Mbah belum rela. Beliau bilang biar Rizky tetap di sini, setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakaman bisa dilangsungkan. Simba pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman Simba tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan, membaca ini itu, sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar terbit, Rizky tidak kunjung menghembuskan napas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baga. Selepas dimandikan, disolatinya oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa prosesi doa. Semua orang di dalam rumah dibuatkan terkejut saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk Simba yang merinding menyaksikan hal ini. Rizky mati suri. Sesuatu yang jarang sekali terjadi pada manusia. Simba sendiri pun rasanya masih tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi nyatanya semua terjadi begitu saja. Seorang yang kebetulan bertamu di desa pun mematakannya kalau Rizky itu memiliki aroma kembang laruk. Aroma yang sangat disukai oleh mereka yang bukan dari bentuk makhluk sembarangan. Kelas kembang laruk jauh lebih mengkhawatirkan. Membutuhkan orang yang punya kebatinan tinggi untuk menjaganya. Karena itu orang itu memberikan nasihat. Rizky dilarang keras untuk mendaki gunung manapun, terutama satu gunung yang ada di Jawa Timur.
Orang asing itu membisiki Simba, karena jika itu terjadi, Simba dan keluarga lebih baik melupakan kalau beliau punya keluarga yang seistimewa ini. Singkat cerita, Simba sudah memberikan wejangan bahkan setelah Simba akhirnya wafat dan Rizky mulai kehidupan barunya sebagai anak perkuliahan. Tahun itu tidak banyak orang bisa merasakan bangku kuliah, tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih untuk kuliah, menempuh pendidikan tinggi di salah satu universitas negeri. Selama di sana tidak ada yang terjadi. Kehidupan Rizky masih seperti mahasiswa kebanyakan, kuliah, kuliah dan pulang. Sampai suatu hari temannya menyampaikan salam titipan padanya. Sebut saja teman Rizky ini adalah Koco. Koco ini teman Rizky yang paling dekat. Selain satu fakultas, mereka juga masih dalam satu tempat kontrakan yang sama. Tahun itu belum banyak kos-kosan. Mahasiswa umumnya saling patungan untuk langsung menyewa rumah yang bisa diisi 5-7 orang. Begitu pula dengan nasib Rizky dan Koco. Siang itu Koco memberitahu kalau ada teman perempuan di anggota mapalanya yang ingin mengenal Rizky. Saat itu sebagai anak yang kurang aktif, tentu Rizky tidak gampang percaya. Apalagi Koco anaknya yang sedikit sangklek dan suka membesar-besarkan hal-hal kecil. Tapi Koco terus-menerus memaksanya, katanya untuk menjaga martabatnya. Kalau tidak suka sama anak ini, Rizky tidak usah melanjutkannya. Ini adalah amanah. Hal ini yang membuat Rizky akhirnya mau dan bertemu sama kenalan si Koco ini. Singkatnya, Rizky akhirnya mengenal perempuan itu. Koco memanggil beliau dengan sebutan Lika. Lika ini cukup cantik dan Rizky tidak bisa berbohong kalau dia sebenarnya juga tertarik. Anehnya baru 1 minggu kenal Lika, perempuan ini berani mengajak Rizky pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang tidak enakan, Rizky mau-mau saja diajak pulang ke rumah perempuan itu. Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat bersama dengan Lika. Dia sering sekali bertanya, apakah Rizky pernah mati suri? Pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan setiap ada kesempatan. Rizky tentu menjawab sekenanya saja. Kata orang dia memang pernah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Rizky tidak tahu bagaimana rasanya dan bagaimana hal itu bisa menimpanya. Lika pun mengerti dan dia berusaha untuk tidak bertanya tentang hal itu lagi. Rumah Lika ini tidak jauh dari area kampus. Tempatnya di deretan perumahan dengan gaya rumah khas Belanda. Saat Rizky berjalan masuk, ia langsung bertanya, "Omah bekas Londo?" Lika mengangguk. "Iya mas, bapak dosen, jadi dapat rumah dinas." Di ruang tengah, Rizky lebih banyak duduk dan menghabiskan waktunya melihat perabotan-perabotan lama. Banyak lukisan dan foto-foto tua tertata di dinding. Tidak ada yang menarik dari rumah ini selain firasatnya yang menunjukkan kalau rumah ini punya sesuatu yang gelap di dalamnya. Sementara Lika meninggalkan Rizky di dapur bersama dengan pembantunya. Sendirian di rumah itu membuat Rizky tidak punya pilihan lain selain memperhatikan figura-figura foto yang tergeletak di atas meja buku. Di sana Rizky melihat foto sepasang perempuan kembar. Fotonya jauh lebih tua dari tahun Rizky, sehingga ia menyimpulkan kalau mungkin ini adalah ibunya Lika. Saat Rizky memperhatikan dengan seksama foto itu, Lika tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Kemudian berkata, "Foto ibu kalih bule, ibu kembar mas, nek kowe teko." Rizky merasa tidak enak karena bersikap tidak sopan. Kemudian mengangguk dengan canggung. Ia melihat Lika meletakkan gelas berisi teh sebelum perempuan itu mengatakan, "Mas, aroh gak karo jajar loro? Mas tahu gak tentang sejajar berdua?" Rizky tentu saja bingung, karena ini kali pertama dia mendengar pertanyaan seperti ini. Rizky kemudian menggelengkan kepalanya, mengaku kalau dia tidak tahu arti dari jajar loro yang Lika tanyakan itu. Perempuan itu hanya mengangguk. Dia menanyakan perihal itu lebih lanjut. Setelah cukup lama ngobrol, Rizky kemudian meminta izin ke belakang. Lika kemudian memberitahukan di mana kamar mandinya.
Nang burian nek bakno, nek kowe bingung teko ae ten bakno ya Mas. Rizky mengangguk. Di perjalanan Rizky semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Mungkin karena rumah ini tua, membuat Rizky tidak terbiasa berada di dalamnya. Saat itu Rizky bertemu dengan Mbak Nu. Beliau wanita parubaya yang sangat sopan. Bahkan Mbak Nu masih menunjukkan menggunakan jempol tangannya. Rizky pun mengikuti arahannya. Rizky membuang air di samping sebuah sumur ditutup dengan kayu dari pohon trambasi. Setelah ia selesai dengan urusannya, niatnya kembali ke ruangan tengah. Sebelum Rizky seperti melihat Lika sedang ada di salah satu kamar dengan pintu yang terbuka. Rizky tentu saja kemudian mendekat ke kamar itu. Di sana Lika sedang duduk sejajar dengan cermin di meja rias di salah satu kamar. Anehnya cara duduk Lika ini terlihat janggal. Tubuhnya tegap dengan selaras wajahnya melihat ke cermin terus menerus. Rizky sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia bisa mendengar degup jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Satu hal lagi, sekujur badan Rizky tiba-tiba seperti menggigil dengan sendirinya. Tapi Rizky kelewat nekat. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh kenalannya ini. Berdiri di depan pintu sendirian dengan seorang perempuan yang dikenal sedang duduk selaras dengan cermin, merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Rizky pun berniat memanggil kenalannya ini saat tiba-tiba Lika ini memutar tubuhnya, lalu seperti dengan sengaja membelakangi Rizky. Lika, panggil Rizky saat itu. Tapi sosok Lika ini tidak berbalik, tidak juga bergeming, membiarkan laki-laki ini seperti orang konyol yang hanya berdiri di luar pintu. Saat Rizky merasa mungkin ada alasan lain, Rizky berniat pergi sebelum Lika memanggilnya. Totok. Rizky seketika berhenti. Totok, kata Lika lagi. Rizky sempat bingung, kenapa perempuan ini memanggil Totok. Sebelum Rizky sadar sesuatu, dia cukup mengenal dialek-dialek Laos dari sejarah lama. Totok adalah panggilan noni Belanda pada laki-laki pribumi. Rizky yang berdiri di depan kamar melihat Lika atau yang menyerupai dirinya menoleh tapi dengan cara yang sangat pelan. Anehnya, bagian badannya tidak bergeming atau ikut memutar, hanya kepalanya saja yang kemudian menyerangnya melihat Rizky. Saat itulah pintu kamar ditutup oleh Mbak Nu. Mas, kowe iku ngerti pora? Ya sopan mlaku-mlaku ning omahe wong nek ora ana kepentingan. Rizky sempat menuju ke pintu kamar tapi Mbak Nu mengantar Rizky kembali setibanya di ruang tengah. Lika yang sama, dengan baju yang sama sedang duduk seperti orang yang sudah menunggu sejak tadi. Rizky tidak berbicara apapun, begitu juga Mbak Nu yang langsung berjalan pergi. Suasana mendadak menjadi canggung dan kemudian Lika mengatakannya. Aku karo koco, arek-arek angkatanku, kateh munggah, kowe gelem melok gak? Gak tau kene apa aku pengen sampean melu, gelem ya Mas. Entah kenapa Rizky tidak bisa menolak ajakan perempuan itu, terutama selepas dia menegak teh yang ada di depannya. Mau ya Mas? Aku maksa soalnya, kata Lika. Rizky kemudian bisa melihat jika di belakang Mbak Nu sedang melotot ke arahnya tanpa alasan yang jelas. Rizky pun mengangguk pada Lika. Meski tidak berucap dengan lisan, tapi itu cukup membuat perempuan itu mengangguk kemudian tersenyum. Iya, untuk pertama kalinya Rizky akan mendaki gunung. Selang beberapa hari setelah bertemu dengan Lika, Rizky pulang lebih malam dari biasanya, dikarenakan ia harus mengerjakan beberapa tugas kuliah yang mengharuskannya seharian berada di perpustakaan untuk membuka buku-buku tua dengan pinsat karena lembarannya yang begitu tipis. Salah sedikit saja, maka halaman-halaman itu bisa robek. Maklumlah, buku-buku ini rata-rata berusia tua. Salah satu koleksi berharga yang dimiliki oleh perpustakaan kampus. Sewaktu pulang ke rumah kontrakan, Rizky baru mengingat jika ketiga temannya sedang pergi ke kota sebelah. Katanya mereka ingin membuang stres sebelum mulai menjalani ujian akhir semester. Itu berarti yang ada di rumah ini hanyalah Koco seorang diri. Dengan menenteng tas,
Rizky mengambil kunci dari kantung celana jeans miliknya. Ia mendorong pintu lalu terhenyak sejenak ketika mendapati suasana rumah kontrakan yang terasa berbeda. Entah karena lampu yang masih dalam kondisi dimatikan atau karena hal lain yang Rizky tidak ketahui. Selain itu juga udara malam ini juga terasa lebih lembab dari biasanya. Rizky mencoba untuk tidak mempedulikan hal itu, karena dalam kepalanya Rizky hanya berpikir mungkin saja Koco sedang pergi keluar, makanya rumah nampak seperti ini. Ia pun berjalan untuk menuju ke kamarnya. Kamar tempat tidur Rizky berada di sebuah ruangan yang ada jauh di sudut dekat anak tangga kayu yang ada di lantai 2. Tak ada pikiran apa-apa dalam benak Rizky, kecuali dia hanya ingin meletakkan tas miliknya, kemudian pergi mandi. Tapi Rizky tidak bisa membohongi dirinya kalau ada perasaan yang terasa mengganjal yang entah kenapa membuat dirinya lebih waspada daripada biasanya saat berada di dalam rumah ini. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya dari suatu tempat yang entah dari mana datangnya. Rizky berjalan di lorong rumah. Rumah ini memang termasuk bangunan tua. Maklumlah saja kalau tempat-tempat seperti ini nyaris tersebar di segala penjuru karena mungkin masih dalam satu area yang sama yang dekat dengan pemerintah saat zaman kolonial dulu. Selain itu, hal yang membuat Rizky dan kawan-kawannya terkejut saat pertama kali mengambil rumah ini sebagai kontrakan mereka, yaitu pemilik rumah yang meminta seluruhnya perabotannya agar tetap ada di sini, dan Rizky bersama dengan yang lainnya boleh menggunakannya sebagai fasilitas yang terpenting. Tidak ada dari benda-benda itu yang rusak. Tentu saja hal ini menguntungkannya. Itulah kenapa pada beberapa titik tembok terdapat lukisan-lukisan tua, lengkap dengan benda-benda antik yang biasa dilindungi dengan kaca di dalam lemari-lemari tua itu. Untungnya selama Rizky dan yang lain tinggal di tempat ini, tidak sama sekali ditemukan hal-hal aneh yang terkadang sering dibicarakan oleh orang-orang sekitar setiap kali Rizky mengatakan di mana mereka sebenarnya tinggal. Hanya saja malam ini rumah ini memang terasa lebih berbeda dibandingkan malam-malam sebelumnya. Disinilah keanehan terjadi sewaktu Rizky melewati satu lukisan tua tentang seorang penari Bali, di mana Rizky sempat melirik dan melihat bola mata wanita itu yang ada dalam lukisan. Rasanya seperti mengikuti gerakan kemanapun Rizky pergi. Hanya saja Rizky sudah terbiasa dengan hal ini, karena ia percaya hal itu dikarenakan ilusi bias yang biasa terjadi saat orang-orang melihat lukisan-lukisan dengan objek manusia yang memiliki bentuk rupa. Namun sejenak ketika Rizky melangkah di jalan menuju ke kamar, tiba-tiba saja dari arah belakang, Rizky sempat mendengar seperti suara perempuan yang sedang tertawa. Rizky tentu saja menghentikan langkahnya dan melihat ke arah belakang, di mana Rizky tidak bisa menemukan siapapun yang berada di tempat ini, kecuali dia seorang diri. Selain itu, suara tertawa itu terdengar menyerupai suara tertawa perempuan yang ditahan, seperti hi 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 hi. Rizky tak mempedulikannya dan kembali melanjutkan langkah kakinya menuju ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Rizky kemudian menggantung tas miliknya lalu membuka seluruh pakaian yang seharian dia kenakan. Setelah itu dengan celana pendek dia berjalan untuk menuju ke kamar mandi sambil meneteng handuk yang dia letakkan di atas bahu miliknya. Sewaktu Rizky berjalan untuk menuju ke kamar mandi, dia harus melewati lorong itu kembali, tempat di mana lukisan penari Bali itu digantung. Entah karena saat itu lampu sedang dalam kondisi mati sehingga tempat itu terlihat lebih suram, atau karena hal lain, Rizky berusaha melewatinya. Ia sempat terhenyak saat berjalan di sisi yang berlawanan, di mana dia sempat merasa seperti melihat seorang wanita yang sedang duduk di bagian lain tempat Rizky sedang berjalan. Tapi anehnya, ketika Rizky menoleh dan memperhatikan dengan seksama, ia tidak melihat apapun kecuali kursi-kursi yang kosong yang ada di depan meja makan. Asu, mikir apa sih aku? Batin anak itu yang benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dia sedang rasakan. Ia pun kembali berjalan dan meninggalkan tempat itu. Sayangnya sesampainya di depan kamar mandi yang hanya ada satu-satunya di dalam rumah itu, Rizky melihat seseorang yang sedang menggunakannya. Rizky bisa mendengar dari luar
suara guyuran air dari dalam kamar mandi. Rizky pun kemudian duduk di atas sebuah bayang atau kursi panjang yang sengaja diletakkan di samping pintu kamar mandi untuk anak-anak yang akan menunggu giliran. Kamar mandi sendiri berada di tempat yang paling dalam, di samping area dapur. Tempatnya cukup tersembunyi dari kamar anak-anak. Rizky hanya duduk, sembari mendengarkan suara guyuran air seperti biasanya, tapi rasanya aneh. Belum pernah rasanya Rizky menunggu selama ini orang yang sedang mandi. Kemudian Rizky terkaget dan teringat kalau tidak ada orang lain yang ada di rumah ini, kecuali dirinya sendiri dan tentu saja Koco. Rizky pun kemudian berdiri dan menggedor pintu dengan keras. Cok, iki kowe tah? Tak berselang lama suara guyuran itu berhenti. Rizky terdiam menunggu jawaban sebelum ia mendengar orang yang ada dalam kamar mandi berbicara. Yo, aku iki mbut. Nyapo? Sabar toh. Mari ki aku mari. Rizky pun merasa lega mendengar suara dari sahabatnya ini. Dan cok, tak kira demit so. Soalnya aku gak dulu awakmu nek kowe wis mulai. Orang yang ada di dalam kemudian tertawa sembari menyahut pada Rizky. Oh alah but. Jaman-jamannya sewedi karo demit. Santai lah santai. Cah modelan kaya kawan gerwangi rangga raya aku kepingin. Kecuali mbak kui sing kaya seneng kowe. Mendengar itu Rizky sempat terdiam sebentar. Ia berdiri di depan pintu sambil memikirkan apa maksud dari mbak yang dikatakan oleh Koco itu. Mbak siapa yang dia maksud? Tapi Koco tidak mengatakan apapun lagi karena kemudian terdengar lagi suara guyuran air dan Rizky kembali duduk sambil berujar. Aduh suwe-suwe. Aku yo pengen adus. Gatel awakku kabeh iki. Rizky kembali duduk di samping sambil memandang ke sisi ruangan tengah. Entah kenapa ini begitu sepi. Anehnya kenapa baru sekarang Rizky menyadarinya. Atmosfer dalam rumah ini terasa menakutkan. Sambil menunggu Koco selesai dari kamar mandinya, Rizky melamun memikirkan kenapa dia mau ikut naik ke gunung. Bukankah selama ini dia tidak pernah melakukan kegiatan itu? Kira-kira apakah dia nanti sanggup? Fisiknya, mentalnya? Entahlah. Rizky masih berkutat memikirkan hal itu sebelum di ruangan tengah Rizky melihat bayangan seseorang sedang mendekat ke arahnya. Rizky memandang bayangan gelap itu yang tinggal beberapa langkah lagi dari dirinya. Rizky terdiam memikirkan siapa yang datang. Apa salah satu temannya memutuskan untuk pulang? Tapi betapa terkejutnya Rizky ketika melihat bayangan gelap-gelap itu tiba-tiba melompat dan berteriak mengejutkannya. Ya, teriaknya sambil memamerkan gigi-giginya yang besar. Jancok, kowe kita celok-celok tambah melaku ae su. Kowe gak krungu ta? Aku ngenteni kowe nang pinggir kowe gerbang kampus. Nyelundur ae dadi wong. Jancok, kowe ikut dipanggil-panggil tapi jalan terus anjing. Kamu gak dengar aku ya? Dari tadi nungguin kamu di pos gerbang kampus. Nyelonong aja jadi orang. Rizky termangu diam. Ia melihat Koco sedang berada di hadapannya. Entah kenapa Rizky bahkan sampai tidak tahu apa yang bocah ini sedang bicarakan, karena telinganya mendadak seperti orang yang tuli. Woi bangsat, kamu itu kenapa sih? Kamu dengar aku apa enggak? Rizky masih diam mencoba mencerna isi kepalanya sebelum ia sadar dan berjalan, kemudian mendorong pintu kamar mandi. Sial, batin anak itu yang seketika sadar saat melihat pintu kamar mandi bisa didorong dengan tangannya, dan lagi tidak ada siapapun yang ada di dalamnya. Woi, ngapain sih? Ada apa? Kok diam saja? Rizky menelan ludah. Ia bersumpah sewaktu duduk di atas bayang ini, ia tidak melihat satu orang pun yang berjalan keluar dari dalam kamar mandi itu. Dan lagi bagaimana bisa Koco datang dari arah luar rumah? Sedangkan tadi benar-benar ada yang menjawab perkataannya. Rizky pun mengurungkan niatnya untuk mandi. Ia berkata pada Koco, negara sedang susah.
Untuk itu mereka harus menghemat air. Rizky pun kembali ke kamarnya. Malam semakin larut, Kocok kemudian mendatangi kamar Rizky. Ia melihat Rizky sedang duduk di atas ranjang miliknya. Bocah itu nampak sedang membuka buku. Kocok sejenak mengetuk pintu kemudian berjalan masuk. Nampaknya anak itu sudah bisa mengira-ngira apa yang baru saja terjadi. Tanpa basa-basi, Kocok kemudian langsung mengatakannya. "Kamu digangguin ya? Sama yang ada di kamar mandi?" Mendengar itu tentu saja Rizky hanya bisa melongo. Sepertinya Kocok lebih tahu sesuatu yang Rizky tidak tahu. "Maksudmu apa?" "Enggak, kamu loh kayak gitu reaksinya. Kamu digangguin sama yang jaga rumah ini." Tidak lagi bisa berbohong, Rizky kemudian menceritakan semuanya. Kocok hanya manggut-manggut tidak berkomentar. Anak itu juga nampaknya tidak terlalu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Alah, gak apa-apa itu, cuma godain. Mungkin ingin kenalan sama kamu." Rizky hanya mengangguk. Kocok kemudian melanjutkan. "Aku juga sering bertemu dengannya seperti itu. Malah aku pernah lihat kayu yang bisa terbang. Tapi ya gak apa-apa. Rumah ini seperti ini. Justru aneh kalau gak ada yang jagain." Rizky mengangguk kembali. Apa yang Kocok katakan memang benar. Hal-hal di luar nalar memang ada, dan tidak seharusnya dia takut dengan hal seperti itu. Di tengah-tengah pikiran Rizky yang campur aduk, kemudian dia ingat dengan pembicaraan saat dia tadi sedang dikerjai. Mbak itu siapa maksudnya? Tapi Rizky memilih untuk mengurungkan niat untuk mengatakan hal itu pada Kocok. Kemudian pembicaraan mereka melebar sampai pada titik di mana Rizky memberitahu kalau Lika mengajak dia naik gunung bersama dengan rombongan Kocok. Saat itulah Kocok baru nampak kaget ketika mendengarnya. "Apa? Kamu ikut naik? Yang bener aja, jangan bercanda sama aku." Rizky kemudian menjelaskan bukankah seharusnya Kocok tahu hal ini. Tapi kenapa dengan reaksi Kocok yang seperti itu? Bukankah hal ini terasa janggal? Kocok kemudian menjelaskan kalau gunung yang akan Kocok daki bersama teman-temannya itu adalah gunung yang jarang jadi pilihan para pendaki karena medannya yang masih terkenal sulit dan aksesnya yang sukar dijelajahi. Selain itu butuh jam terbang tinggi untuk menjelajahi tempat itu. Namun Kocok kemudian terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Aku baru tahu malah kalau Lika ngajakin kamu. Soalnya yang buat acara ini sebenarnya itu ya Lika. Malah ayahnya yang mau nanggung semua biayanya." Rizky semakin yakin kalau ada kejanggalan dengan pendakian ini. Tapi baik Rizky maupun Kocok, mereka sama-sama tidak tahu alasan apa yang dilakukan oleh keluarga Lika. "Kalau aku sih gak keberatan. Lumayan bisa bersantai kan?" Rizky hanya diam saja. Ia ingat jika Lika mengatakan kalau ayahnya adalah seorang dosen. "Terus kamu ngomong iya sewaktu dia menawarkanmu?" Rizky mengangguk. Kocok sempat khawatir, kemudian ia mengatakan sesuatu pada Rizky. "Naik gunung itu tidak mudah loh Riz. Gak kayak kamu tinggal di jalan saja seperti biasanya. Kalau orang belum pernah naik seharusnya dimulai dengan gunung yang pendek-pendek dulu. Jangan langsung harus ikut pendakian yang ini. Aku sarankan sih, urungkan niatmu. Karena kamu gak akan mengerti kalau di gunung manusia bisa saja menjadi orang yang berbeda." Rizky kurang mengerti apa yang coba maksud Kocok sampaikan padanya. Tapi jika ia melakukan hal itu rasanya mau ditaruh di mana mukanya nanti di hadapan Lika. Lagi pula entah kenapa Rizky yang biasanya kurang mempedulikan perasaan orang lain bisa begitu takut membuat Lika kecewa. Padahal mereka baru saja mengenal satu sama lain kurang dari sebulan ini. Rizky kemudian berujar pada Kocok kalau jauh dalam hatinya memang ada keinginan. Setidaknya untuk kali ini saja dia ingin melakukan pendakian
Jadi dia bisa merasakan perasaan Koco yang biasa diceritakan padanya. Lagi pula kegiatan ini bisa menambah pengalamannya. Koco sebenarnya tetap tidak sependapat dengan Rizky. Bagaimanapun mendaki gunung itu berbeda, tapi ia juga tidak mau jika harus melarang anak itu untuk merasakan sensasinya mendaki dan tertawa puas saat sampai puncak. Ia kemudian mengurungkan niat dan berpesan pada Rizky, besok mulai lari-lari setiap pagi, latih pernafasan, dan gunung itu tidak seramah yang orang-orang pikirkan. Selepas mengatakan hal itu, Koco kemudian pergi meninggalkan Rizky seorang diri dalam kamar yang entah kenapa membuatnya masih termangu diam sendirian. Malam sudah larut, Rizky sedang terlelap dalam tidurnya sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing tapi rasanya Rizky pernah mencium aroma ini. Tidak salah lagi, katanya dalam hati, aroma ini adalah aroma dari kayu cendana. Rizky pun mulai membuka matanya. Di tengah kegelapan kamar, dia merasakan kalau tidak jauh dari tempatnya sedang berbaring terlihat seorang sedang dalam posisi bersimpuh. Sosoknya tidak terlihat begitu jelas, tapi Rizky bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya yang panjang tergerai sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpuh membelakangi Rizky. Rizky yang masih belum sepenuhnya sadar nampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepalanya seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan seperti sebuah mahkota. Yang anehnya terlihat familiar bagi Rizky. Anak itu nampak bingung apakah dia sedang dalam kondisi bermimpi atau sudah terjaga. Selain itu, aroma wangi dari kayu pohon cendana nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya itu. Rizky pun berusaha bangkit dari tempat yang sedang tidur, tapi tiba-tiba sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut, "Tetaplah di situ." Rizky menyadari mungkin sekarang dia dalam kondisi terjaga. Kalau begitu, siapa perempuan asing itu? Aku menyarankan agar kamu tidak perlu pergi hanya untuk menuruti orang yang sedang memanfaatkanmu, katanya. Suaranya terdengar begitu lembut, namun terasa dingin. Kamu tidak pernah tahu ada apa saja di gunung itu. Kamu itu istimewa. Dan yang istimewa biasanya menjadi rebutan. Ini bukan perkara siapa yang nanti akan mendapatkannya, tapi perkara dusta yang diselimuti nafsu pribadi dari orang yang tidak memikirkan perasaan dari yang lain. Urungkan ya, urungkan, urungkan, teriaknya dengan suara yang tinggi. Rizky bisa melihat sekilas wajah wanita itu, dan seketika ia menyadari kalau sosok yang sudah bersimpuh di hadapannya itu memiliki perawakan yang sama persis dengan sosok wanita yang ada di dalam lukisan penari Bali. Pagi harinya Rizky terbangun dengan kepala yang terasa sakit. Ia tidak bisa membedakan lagi apakah semalam dia bermimpi atau hal itu memang terjadi. Entahlah, tapi mengenai pesan itu, rasa-rasanya ada bagian dalam hatinya yang juga ragu dengan pendakian ini. Niat hatinya selepas matahari sudah bergerak naik, ia akan pergi ke rumah Lika untuk mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dalam pendakian ini. Semoga saja perempuan itu mengerti. Sewaktu Rizky berjalan di lorong rumah, Rizky berusaha untuk menghindari kontak mata dengan lukisan penari dari Bali itu. Tapi nampaknya hal itu sulit dilakukan, karena meskipun Rizky mengalihkan pandangan, ia sempat melihat ke arah bola mata wanita yang ada dalam lukisan itu. Wanita itu terlihat seperti sedang tersenyum ke arahnya. Rizky sampai di rumah Lika saat matahari ada di atas kepala. Ia memarkirkan motornya
RC100 keluaran tahun 95-nya itu di halaman depan di bawah pohon jambu. Ia sempat mendongak ke arah pintu. Yang anehnya, Lika seperti tahu akan kedatangannya. Wanita itu tersenyum menunggunya. Rizky mendekat dan wanita itu menyambutnya. "Monggo mas," katanya lembut. Rizky bingung, aneh sekali. Tubuhnya seperti menolak keras untuk mengatakan maksud kedatangannya. Di atas meja sudah tersaji teh yang sama seperti sebelumnya, dan sekali lagi Mbak Nu melontar dari ruang seberang. Lika mendorong Rizky agar menengguk teh itu. Setelahnya dia berkata sangat senang setelah Rizky setuju dan mau ikut pendakian ini. Dan hari ini juga ada yang mau Lika tunjukkan padanya. Itu adalah alasan kenapa dia sampai hati melakukan ini. Singkatnya, Lika mengajak Rizky pergi ke rumah yang ada di bagian dalam tempatnya di sekitar area dapur. Mbak Nu sempat menghentikan mereka. Ia bicara, "Jangan non, kalau bapak tahu Anda atau saya bisa diajar non." Tapi Lika menanggapi Mbak Nu dengan senyuman yang membuat wanita parubaya itu ketakutan dan menyengir. Maka mereka kembali berjalan. Tangan Lika mengapi tangan Rizky, menuntunnya ke sebuah ruangan yang benar-benar terlihat gelap. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa menyusup masuk. Lika menyalakan lampu petromak yang ada di dinding, kemudian membawanya sembari menunggu Rizky agar mengikutinya. Masuklah mereka ke salah satu pintu yang berwarna hijau yang dipenuhi dengan goresan aneh di depannya. "Mas Rizky tahu kan kalau ibu itu kembar?" Rizky mengangguk sambil menahan hidungnya yang tiba-tiba mencium aroma yang busuknya setelah mati. Sambil Rizky merasa mual saat berada dalam ruangan itu. "Biasanya kalau ada keturunan yang kembar, punya anak yang kembar juga mas. Mas Rizky tahu kan mengenai info ini?" Rizky hanya diam sembari menahan hidungnya. Rasanya dia pernah mendengar tentang hal ini, tapi apa hubungannya dengan ini semua? Lika tersenyum di balik pendar cahaya lampu minyak yang dia bawa. Jujur, tiba-tiba Rizky merinding di depan anak ini. Lika menarik satu tangan Rizky memintanya mendekat ke bagian dalam kamar. Aroma busuk yang tidak bisa Rizky jelaskan membuat rasanya ia ingin berlari pergi, tapi tertahan saat Rizky melihat seonggok kain putih yang menutupi sesuatu di dalamnya. Rizky terdiam sejenak dalam hening. Lika kemudian menarik kain yang menutupinya. Di sana Rizky melihat apa yang ada di dalamnya. Rupanya sosok yang nyaris sama seperti dengan Lika. Hanya saja kulitnya berwarna putih sangat-sangat pucat. Bagian hidungnya ditutup oleh kapas, dan dia terbungkus dalam balutan kain kafan. "Simba pernah mati suri kayak Mas Rizky. Dia sudah dilarang naik ke gunung karena beliau itu memiliki aroma seperti kembang laruk. Tapi Mbak tidak mendengarkan kami waktu itu. Saat ini Mbak ditemukan dalam kondisi begini. Sudah dilakukan apapun untuk mengembalikannya, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai kami pernah mendengar kalau sukmanya itu masih tersesat di sana. Simba mengambil sesuatu di sana. Masalahnya, tidak ada dari kami yang bisa melihat di mana Simba itu berada. Dan cuma orang yang pernah mati suri yang bisa melihatnya. Karena itu, saya butuh bantuan Mas Rizky untuk menunjukkan jalannya nanti." Rizky yang mendengar itu sontak berjalan mundur, menjauh dari Lika. "Mati aku," katanya berujar lirih. Sejujurnya Rizky masih terlihat bingung. Dia tidak tahu harus merespon seperti apa. Tapi Lika nampaknya menunggu respon anak itu. "Gimana caranya aku bisa tahu di mana mbakmu? Aku lo gak tahu apa-apa." "Yang mendaki nanti
adalah orang-orang yang akan membantu kita, Mas. Nanti ada aku juga yang akan menemanimu. Aku gak akan meninggalkan kamu. Mohon Mas Rizky mau menolong keluarga aku. Kasihan, ibuku udah gak ada, Mas. Bapak setiap malam menangis sendirian. Yang nolong itu siapa aja? Kamu yakin bisa selamat? Gimana kalau malah nambah korban? Kamu atau aku tidak bisa pulang. Jangan membuat hal ini jadi perkara sepele. Aku udah sering bertemu dengannya seperti ini. Lika terdiam sejenak. Suasana di tempat itu terasa sangat hening, hingga rasanya tempat itu seperti kedap suara. Ya udah, Mas. Kalau Mas Rizky akhirnya nggak mau, saya juga nggak maksa kok. Monggo, Mas Rizky pulang. Ngomong-ngomong hati-hati ya kalau pulang. Mas Rizky nggak tahu kan apa saja yang sudah masuk ke dalam perut. Lika menyeringnya memberi jalan Rizky untuk pulang. Tapi anehnya, Rizky seperti tidak bisa pergi dari tempat itu. Ia tidak mau meninggalkan Lika di sini sendirian. Monggo, Mas. Lika masih menyeringai sembari berjalan. Lika kemudian mendekat, menyentuh pipi Rizky. Ia berbisik, "Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Yang nemenin kita bukan orang-orang sembarangan kok. Mereka siap menanggung resiko. Setiap malam jasa Simba jadi rebutan banyak sekali makhluk yang tidak akan saya ceritakan. Jadi mohon maaf, Mas, kalau saya pakai cara yang kayak gini ya." Rizky mengangguk. Ia seperti menurut saja apa kata perempuan itu. Mereka kemudian keluar dari ruangan itu. Setelah meninggalkan ruangan itu, Rizky terhenyak melihat sosok pria tua yang mengenakan kacamata. Kulitnya sawo matang dan menatap Lika serta Rizky dengan sorot mata yang tidak bisa ditebak. Rizky menyadari mungkin beliau inilah adalah bapak Lika. Awalnya dia kira orang ini akan menolong Rizky, tapi kemudian dia berkata pada Lika, "Semua yang kamu butuhkan sudah kupersiapkan ya nak. Hati-hati, Papa hanya bisa mendoakan kalian." Hari itu Rizky menginap di rumah Lika. Banu juga mengurusi semua kebutuhannya selama sehari. Dan keesokan harinya, Bapak Lika menawarkan diri untuk mengantar mereka ke stasiun. Perjalanan mereka akan dimulai dari titik pertemuan ini. Lantas apa sajakah yang akan terjadi pada pendakian mereka? Jangan kemana-mana, tunggu kelanjutannya pada Kembang Laruk bagian kedua.